mengenai ini, dan peluangnya sebenarnya sangat besar, tapi orang kerap kali lupa kalau ada beasiswa ini gitu. Dan ini sangat peluang yang sangat besar bagi yang ingin melanjutkan program master atau S3-nya di Malaysia. Untuk itu saya persilahkan kepada kepada narasumber kita, Kak Rifka, untuk menyampaikan mengenai apa itu ISRA Scholarship. Silakan Kak Rifka. Oke, makasih Zaza atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam kenal. Saya Rifka Mustafida. Saat ini sedang menyelesaikan studi S2 di jurusan Islamic Banking and Finance di International Islamic University Malaysia. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama belajar menggali informasi lebih lanjut terkait scholarship, khususnya ISRA Global Scholarship, dan juga mungkin secara umum juga akan kita sama-sama gali terkait dengan bagaimana sih cara membuat proposal penelitian untuk scholarship yang baik, terus juga gimana tips dan triks untuk lolos interview di proses screening scholarship itu sendiri. Oke, aku langsung bisa ini ya, share screen ya. Bisa Kak, silakan coba. Oke. Ini udah kelihatan ya? Kelihatan Kak? Oke, bismillah. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, kenapa sih untuk pendahuluan, kenapa sih kita milih sekolah di luar negeri, padahal di Indonesia mungkin udah banyak ya beberapa pilihan kampus yang udah lumayan bagus gitu di internasional, tapi kenapa kita tetap milih sekolah untuk di luar negeri gitu kan? Pertama mungkin tergantung jurusan masing-masing ya. Pertama yang kenapa aku milih di Malaysia, pertama top quality education, karena mungkin jurusan aku Islamic Banking and Finance, salah satu yang terbaik itu di Malaysia, khususnya di International Islamic University Malaysia gitu. Jadi, nah sebaiknya juga teman-teman kalau misalnya mau milih ke negara mana yang dituju untuk menentukan itu baiknya pilih aktivitas gitu kan, setiap jurusan beda, masing-masing punya ini masing-masing ya. Misalnya untuk engineer di setahu aku yang bagus itu di Jerman misalnya, atau misalnya education, misalnya di Eropa juga bagus education, atau di yang lainnya gitu. Atau misalnya jurusan agama mungkin di Middle East juga bagus. Nah itu harus memilihnya berdasarkan itu gitu. Nah, selanjutnya apa sih, mungkin belajar bahasa baru ya. Mungkin kalau misalnya Inggris, kita emang wajib sebagai international student kita untuk menguasai bahasa Inggris, tapi mungkin juga kita bisa menguasai bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa negara itu tersendiri, misalnya bahasa Melayu, atau misalnya karena kita memiliki teman yang berasal dari negara luar, misalnya dari Turki, kita juga bisa memiliki kesempatan untuk belajar bahasa mereka, dan juga ada pengalaman untuk merasakan atau mengetahui kebudayaan yang berbeda, misalnya di Malaysia atau mungkin di negara-negara lain yang teman-teman kita berasal, misalnya dari Turki yang tadi, dan juga mungkin kalau di IUM sendiri ada festival ya yang nantinya bakal ada penampilan dari beberapa negara dan student yang melakukan penampilan tersebut gitu. Jadi cukup lumayan memberikan kita merasakan kebudayaan yang lain gitu selain Malaysia itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang ini juga mungkin sangat penting ya, terkait karir dan contribution opportunities-nya. Mungkin kalau misalnya kita bergaulnya, ketika kita memiliki teman yang berasal dari negara yang berbeda, mungkin kita juga memiliki kesempatan untuk berkarir di luar negeri, mungkin yang akan menambah pengalaman kita dan selanjutnya bisa berkontribusi lebih lanjut di negara kita, di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini ada beberapa pilihan scholarship sebenarnya di Malaysia. Ada yang disebut Malaysia International Scholarship atau MIS. Ini berasal dari pemerintah Malaysia. Nah, selanjutnya ISRA Global Scholarship yang kita akan bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini.
Dan selanjutnya juga ada University Scholarship atau Fund Assistance. Ini tuh disediakan oleh universitas masing-masing, termasuk di IUM itu sendiri. Jadi ada beberapa pilihan beasiswa yang akan ditawarkan ketika kita sudah masuk di universitas tersebut. Nah, selanjutnya juga ada Khazanah Scholarship. Nah, Khazanah Scholarship ini dari Yayasan Khazanah, atau Yayasan Khazanah itu sebenarnya Khazanah tuh kayak BUMN-nya Malaysia lah. Jadi mereka mendirikan Yayasan Khazanah untuk berkontribusi terkait pendidikan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas apa sih ISRA Global Scholarship Award gitu ya. ISRA itu sebenarnya singkatan dari International Sharia Research Academy for Islamic Finance. Nah, ini didirikan oleh Bank Negara Malaysia, atau kalau di Indonesia Bank Indonesia lah ya, atau Bank Sentral. Jadi didirikan untuk mengembangkan Islamic Finance secara khusus. Nah, dan juga ini beasiswanya nggak cuma buat internasional atau lokal, dua-duanya bisa, baik semua international student dari semua negara juga bisa mengajukan aplikasi di scholarship ini. Dan juga biayanya tentu aja dari Bank Negara Malaysia itu sendiri. Nah, selanjutnya apa aja sih persyaratannya? Nah, ini biasanya ini kan karena fokus di finance ya, atau syariah. Jadi persyaratannya tentu aja kita belajar di bidang syariah atau muamalat atau fikih, bisa mengajukan di beasiswa ini, atau Islamic Finance bisa, baik untuk S2 ataupun S3. Nah, untuk GPA-nya dia minimal 3,5, dan juga misalnya skalanya 5, minimum 4,5 untuk GPA-nya. Nah, terus juga kita dipersyaratkan untuk memenuhi persyaratan bahasa, nggak mesti IELTS atau misalnya TOEFL. Jadi itu tergantung, misalnya kita udah memenuhi kualifikasi di universitas masing-masing, itu bisa mengajukan di beasiswa ini gitu. Nah, selanjutnya ada 2 pilihan sebenarnya di ISRA ini, yang full scholarship atau partial scholarship. Nanti bisa dipilih lebih lanjut. Kalau misalnya full scholarship berarti dari mulai academic tuition fee sampai bahkan biaya penelitian, conference itu ditanggung sama mereka. Dan juga kalau partial itu akademiknya sama, kita dikasih uang untuk beli buku setiap semester, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih, gimana tahapan prosesnya di ISRA Scholarship ini? Pertama, untuk administrasi, persyaratan administrasi ada, kita bisa ngumpulin research proposal biasanya. Itu terdiri dari bab 1 sampai bab 3. Terus juga esai ini kita akan dikasih soal lah sama mereka di website mereka. Nanti kita isi. Dan juga kita perlu juga surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini berasal dari 2 orang, bisa itu dosen kita di universitas yang sekarang, atau universitas sebelumnya, misalnya di S1, itu juga bisa. Atau misalnya bos kita di tempat kerja juga bisa. Bos kita itu juga bisa ngasih rekomendasi. Nah, selanjutnya setelah misalnya kita udah lolos di fase form ini, kita nanti biasanya di call atau dikirim email untuk mengikuti tahapan selanjutnya, itu interview sama mereka. Nah, di interview ini kita udah bawa ini nih, research proposal. Jadi nanti mereka bakal nanya-nanya terkait research proposal kita. Pertama, mereka bakal tanya juga kita dikasih soal juga sebelum masuk ke sesi interview. Di suatu ruangan kita dikasih soal untuk ngisi terkait ilmu kita, terkait bidang ilmu kita, misalnya kayak syariah atau Islamic Finance gitu, bakal ditanya short question. Terus selanjutnya research purpose ketika masuk ke sesi wawancara, mereka bakal nanya juga gimana research proposal kita, kenapa alasan memilih topik ini misalnya. Terus juga mungkin kita juga harus ngasih knowledge kita lah, maksudnya kita harus ngejelasin apa yang udah kita dapat selama ini, apa yang kita udah pelajari terkait bidang ilmu kita, dan juga apa yang bakal kita kasih ke masyarakat. Misalnya udah dapat beasiswa, terus apa kontribusi kita ke masyarakat, itu juga penting untuk dijelaskan nanti pas di sesi interview. Nanti kita lebih detailnya, nanti tips and triknya bisa kita di next slide lah, nanti di slide selanjutnya ya. Nah, terus gimana sih persiapan yang harus dilakukan untuk
apply beasiswa ini ya. Pertama tentu aja improve English skill lah ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris kita ditingkatkan, baik itu dari sisi writing ataupun speaking. Soalnya writing kan bakal juga dinilai ketika misal kita nulis proposal ya, research proposal. Dan juga nanti pas interview itu juga sangat menentukan. Nah, bahasa Arab. Nah, di sini karena fokusnya Islamic kemampuan lebih untuk diterima di beasiswa ini. Nah, selanjutnya GPA kita. Nah, jadi karena tadi ada persyaratan minimal untuk GPA, jadi kita harus meningkatkan GPA kita gitu. Jadi benar-benar harus dikontrol. Misalnya ada nilai yang kurang, gimana strategi kita untuk meningkatkan di mata kuliah atau subjek yang lain gitu. Nah, selanjutnya apalagi improve research skill. Nah, ini juga perlu ya, soalnya kan yang wawancara kita itu jadi peneliti-peneliti yang berasal dari ISRA, karena ISRA fokusnya nggak cuma ngasih scholarship, mereka juga fokus melakukan training dan juga research. Jadi mereka punya SDM yang bakal menginterview kita terkait research kita gitu. Jadi ini juga sangat penting. Mungkin dari mulai latar belakang kita, terus bahkan sampai metode. Misalnya kita memilih metode Delphi atau ANP dengan 7 responden. Kenapa 7? Itu harus ada alasannya. Mereka biasanya tanya itu juga. Nah, terus network. Jadi kita harus memperluas network. Kenapa? Soalnya yang tadi ada rekomendasi kan. Jadi kita memerlukan rekomendasi dari beberapa dosen dan juga beberapa misalnya mantan bos kita atau yang kenal kita yang memiliki pengalaman lebih, yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding kita, itu penting gitu. Dan kalau bisa, karena kita di Islamic Finance, Economic and Finance, jadi yang kalau bisa rekomendasinya dari yang expert yang udah dikenal lah di dunia Islamic Banking and Finance. Nah, selanjutnya adalah kita harus mulai memikirkan nih, apa sih kontribusi kita ke masyarakat gitu. Misalnya gimana kontribusi kita dalam mengembangkan Islamic finance di Indonesia nantinya gitu. Dan juga kenapa kita pantas, apa sih yang membuat kita pantas untuk mendapatkan beasiswa gitu. Karena tentunya emang tadi salah satunya adalah kita bakal berkontribusi ke masyarakat kan ya. Jadi itu lebih ditekankan lagi ketika wawancara atau dalam penulisan esai seperti itu. Nah, selanjutnya gimana nih kita bahas interviewnya. Nah, pertama tentu aja harus percaya diri. Jadi kita nggak boleh pas ketika ngomong tuh usahakan selancar mungkin ya. Jadi sebelum kita interview, jadi beberapa hari sebelumnya kalau bisa kita udah mempersiapkan atau draft yang pertanyaan wawancaranya, tapi kita bisa mulai searching di internet. Biasanya kalau interview scholarship tuh apa yang ditanya, dan kita udah mulai bisa bikin draftnya. Jadi kita ketika misalnya di wawancara nggak nervous, soalnya ada banyak mungkin bakal terjadi wawancara. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkannya. Misalnya kita belajar di jurusan education, jadi ungkapkanlah apa yang udah kita terima selama ini, apa sih gimana sih harusnya pengembangan education di Indonesia, atau seperti atau Islamic finance lah, bagaimana apa yang kekurangan yang terjadi di Indonesia dalam pengembangan Islamic finance misalnya. Jadi diungkapkan knowledge yang kita ketahui di bidang ilmu kita, dan juga pengalaman, misalnya kita udah berorganisasi selama ini dan gimana organisasi itu berkontribusi juga terhadap pengembangan di bidang ilmu kita. Misalnya kita punya organisasi misalnya Padaidi inilah ya, gimana kontribusi ini dalam pengembangan pendidikan gitu di Indonesia. Misalnya kita bisa mengungkapkan itu ketika wawancara. Dan juga nih, ini yang penting selanjutnya adalah understand your research. Jadi mulai dari bab 1, jadi kita harus benar-benar paham banget kenapa latar belakang kita, terus mungkin objektif research kita tuh apa sih, tujuan penelitian kita tuh apa sih, terus juga metode yang akan kita gunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Dan juga yang tadi udah dibilang juga terkait kontribusi kita ke masyarakat ini penting banget. Jadi apa namanya, akan menjadi nilai plus kita. Soalnya mereka juga mau tahu apa namanya, ketika dia nggak bakal sia-sia ngasih beasiswa itu ke kita karena kita akan bermanfaat buat, dunia, pendidikan atau dunia Islamic finance seperti itu. Nah, selanjutnya, gimana, bisa juga karena kita salah satu persyaratan untuk aplikasi beasiswa kan biasanya juga ada motivation letter atau misalnya esai, ada beberapa yang seperti itu. Apa sih, tips and triknya dalam, apa namanya, membuat motivation letter? Pertama adalah, follow guiding question. Misalnya ada beberapa, beasiswa yang dia mengasih beberapa pertanyaan untuk kita, apa namanya, setelah itu kita menuliskan. Nah, ada yang seperti itu. Jadi, salah satu contohnya adalah kenapa kamu deserve, to get this scholarship gitu kan ya. Kenapa kamu pantas untuk mendapatkan beasiswa ini, kita jelasin. Jadi kita mengikuti, guiding question yang mereka udah sediakan gitu. Nah, selanjutnya adalah perhatikan grammar. Nah, soalnya banyak juga, ini jadi penentu juga, misalnya dalam sesi, apa namanya, dalam, seleksi administrasi, nah ini salah satu juga yang menentukan grammar, apakah kita sudah, apa namanya, benar secara tulisan, secara bahasa Inggrisnya, jadi teman-teman juga bisa, apa namanya, gunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk membantu kita me-improve tulisan kita, misal Grammarly atau yang lainnya itu bisa juga digunakan. Nah, tulisannya secara terstruktur. Misalkan biasanya kalau motivation letter itu kita ngenalin diri kita dulu, terus apa tujuan kita. Nah, jangan ketika misalnya kita nulis satu paragraf mengenalin diri kita, terus selanjutnya di paragraf yang lain kita tujuan kita terus balik lagi ke pengenalan diri kita. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus benar-benar struktur. Nanti di slide selanjutnya kita akan lebih lanjut kumpas struktur dari motivation letter itu. Nah, selanjutnya jangan lupa juga ini apa namanya, beritahu kelebihan dan kekurangan kita. Apa sih kelebihan, kekurangan yang kita miliki gitu. Selanjutnya adalah jelaskan visi dan kontribusi kita ke masyarakat. Tadi yang udah dijelaskan juga. Dan ini selanjutnya adalah proofread atau misalnya untuk mintalah tolong ke teman atau misalnya atau baca ulanglah tulisan kita sendiri apakah sudah benar secara grammar ataupun secara struktur kalimatnya itu harus benar-benar dibaca ulang. Soalnya ini kan jadi salah satu penentu kita untuk maju ke tahap selanjutnya atau tidak, seperti itu. Ini contoh misalnya, nah jadi pertama satu dan kedua bisa kita kita memperoleh informasi program ini dari mana misalnya, terus kita background kita apa, misalnya background-nya dari Islamic Finance di mana, terus bisa juga kalau mau apa namanya, ngasih tahu GPA kita juga nggak masalah. Nah, terus kenapa alasan kita di paragraf selanjutnya mungkin bisa dikasih tahu kenapa alasan kita apply beasiswa ini. Kalau di sini misalnya ada di sini contohnya karena finance, karena kesulitan kondisi keuangan itu juga bisa menjadi alasan. Nah, terus selanjutnya apa vision kita atau ekspektasi kita ketika kita apply beasiswa ini, dan bisa juga kita tambahkan kontribusi kita ke masyarakat, dan apa yang sebenarnya apa yang udah kita lakukan untuk masyarakat selama ini. Misalnya udah join organisasi yang secara langsung membantu masyarakat misalnya, itu juga udah bagus banget kalau untuk dijelaskan di motivation letter. Jadi lebih meyakinkan apa namanya, penyeleksi beasiswa kita bahwa kita tuh berhak mendapat kesempatan untuk scholarship ini, seperti itu. Nah, ini contohnya mungkin teman-teman bisa cari contohnya banyak di internet, ini salah satunya. Nah, terus jangan lupa subjek, misalnya kita mau ini melalui email, jangan lupa juga tulis di body email, apa namanya, kenalin diri, terus tujuan emailnya apa, terus melampirkan apa, itu harus dijelaskan. Jangan cuma subjek, judul email, nggak ada body emailnya ya. Soalnya itu nggak sopan gitu untuk apa namanya, orang yang menerima, seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih cara buat research proposal yang baik gitu. Nah, pertama,
academic English. Jadi yang digunakan tuh bukan yang populer, bukan yang slang. Jadi yang digunakan tuh benar-benar akademik kalau untuk menulis research proposal. Misalnya di sini ada salah satu contoh judul. Nah, mulai dari judul. Di sini contohnya adalah application of Islamic economics to make a stable Indonesia economy. Nah, ini sebenarnya bukan bahasa Inggris yang baik, soalnya kalau misalnya kita kan jangan sampai kita membahasa Inggriskan bahasa Indonesia yang udah kita buat. Jadi pendekatan akademik English itu beda ya kalau misalnya kita menerjemahkan langsung ke bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Jadi harusnya ini contoh bahasa Indonesia yang diinggriskan. Jadi kurang tepat sebenarnya. Contohnya harusnya yang baik adalah application of Islamic economics to stabilize Indonesian economy, misalnya seperti itu. Jadi nggak to make stable seperti itu. Contohnya. Terus, nah kalau dalam membuat research yang paling penting, yang utama banget sebelum kita menentukan judul sebenarnya atau menentukan bab 2 dan bab 3 adalah find the problem. Jadi temuin dulu nih apa sih masalahnya. Misalnya masalah kemiskinan di Indonesia. Oke, itu masalah. Nanti bisa kita pikirkan lagi apa sih solusi yang kita tawarkan, misalnya melalui lembaga keuangan mikro misal, atau misalnya lewat koperasi atau yang lainnya itu, atau sukuk misalnya, itu bisa jadi solusi. Tapi yang pertama kali harus find the problem dulu sebelum menentukan yang lainnya gitu. Jadi diharapkan nantinya memang tulisan kita kan bermanfaat dan bisa menyelesaikan problem yang ada, atau setidaknya mengusulkan bagaimana solusi untuk menyelesaikan problem tersebut seperti apa. Nah, find new topic atau up to date. Jadi kalau bisa pilih topik-topik yang up to date. Misalnya terkait COVID. Nah, ini juga sangat up to date. Jadi mereka biasanya orang yang menyeleksi itu bakal memilih, kalau misalnya kita udah zaman dulu topiknya, dan juga itu bahkan udah banyak dibahas, itu jadi nggak menarik lagi bagi mereka. Jadi pilihlah topik-topik yang menarik, dan juga up to date. Misalnya kayak COVID, misalnya peran Islamic finance pada COVID ini, atau misalnya kalau misalnya terkait edukasi, bisa juga pengaruh COVID ini terhadap sistem belajar jarak jauh, misalnya seperti itu juga sangat up to date. Nah, selanjutnya adalah follow the common research outline. Jadi common research outline itu biasanya dari introduction, terus habis itu literatur review atau theoretical framework, biasanya seperti itu, dan chapter 3 biasanya research metodologi. Nah, itu adalah yang common. Jangan menghapus misalnya di chapter 3 nggak ada, misalnya metodologinya nggak ada. Nah, itu fatal sekali. Tapi memang di beberapa bidang ilmu, seperti misalnya di terkait hukum, mereka kadang-kadang nggak ada metodologinya. Jadi misalnya cuma hanya bab 1 atau chapter 1 sampai chapter 2 aja misal. Tapi nggak ada chapter 3. Tapi kita harus diusahakan ada chapter 3-nya. Soalnya akan menggambarkan bagaimana kita mengolah data atau mengolah data atau menganalisis data di penelitian kita. Itu sangat penting. Nah, selanjutnya yang tadi udah dijelasin juga. Nah, sebaiknya paper kita atau penelitian kita, riset kita itu berkontribusi atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang tadi. Misalkan di bab 1 udah dijelaskan kan masalahnya apa, terus solusinya apa. Nah, nanti kalau bisa di pembahasan itu kita analyze lebih lanjut apa solusi yang ditawarkan, seperti itu. Nah, contohnya nih ya, research proposal outline misalnya, introduction itu research problem dulu lah ya. Kita ungkapkan apa sih masalahnya dulu nih, misalnya di Indonesia masalahnya kemiskinan, bla bla bla, terus itu harus di support misalnya masalahnya di introduction salah satu paragraf
misalnya ada income inequality, jadi kayak apa namanya kesenjangan pendapatan itu tuh selalu jadi topik yang menarik gitu kan, baik di Indonesia ataupun secara global gitu kan. Nah terus didukung sama data statistik, misal dari tahun 97 sampai tahun 2016 ternyata ada penurunan gitu rasio Gini misalnya. Jadi itu harus disupport by data seperti itu. Jadi ketika kita mengungkapkan suatu masalah harus disupport literatur juga bisa, nanti misalnya according to bla 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 juga bisa. Terus selanjutnya disupport juga oleh data. Nah selanjutnya abis intro ini masih dalam intro, ada research objektif. Jadi kalau misalnya untuk S2 dan S3 itu minimum 3 research objektif. Nah, ini contohnya lah ya, salah satunya to determine the impact of number microfinance applicant on the Gini ratio. Atau misalnya selanjutnya juga bisa dijelasin to identify apa-apa, to analyze apa-apa. Jadi minimum harus 3. Soalnya kalau misalnya untuk S2 dan S3, 1 itu atau 2 lah terlalu sedikit lah untuk memberi impact yang lebih luas pada penelitian kita. Nah selanjutnya di research outline, pertama literatur tadi udah introduction, kedua adalah literatur review. Nah literatur review itu biasanya harus didukung sebaiknya minimum 15 literatur, baik itu penelitian terdahulu ataupun teori-teori yang ada, misalnya atau data-data dari lembaga-lembaga terkait. Nah, biasanya literatur review itu kita ada sub chapter. Pertama itu theoretical framework atau landasan teori, dan juga previous research atau previous studies atau penelitian terdahulu lah ya. Nah, ini minimum 15. Jadi literatur review itu terdiri dari 2, nanti dibuat masing-masing subnya theoretical framework. Jadi teori, kalau misalnya theoretical framework itu kita bisa dari teori yang dari dulu, dari zaman 90-an, dari zaman 18 masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya untuk previous research, nah kalau ini harus yang terbaru lah, penelitian-penelitian yang terkait, yang mirip sama penelitian kita atau yang mendukung penelitian kita, itu harus kalau bisa terbaru, jangan sampai 1980 masih dipakai. Kalau bisa udah 2000 ke atas dipakai untuk previous research-nya. Nah, selanjutnya metodologi. Nah, metodologi ini terdiri dari biasanya mungkin banyak ya, kalau misalnya lebih lengkap lagi bisa datanya jenisnya apa, source of data sumbernya dari mana, analisis metodenya pakai apa kita, terus misalnya kalau misalnya kita menggunakan survei seperti apa pertanyaan surveinya, terus kalau misalnya kita menggunakan primary data atau data primer, kita pakai berapa narasumbernya yang kita mau pakai, yang kita mau peroleh gitu ya, yang mau kita ajukan sebagai narasumber atau responden gitu, berapa biasanya ditulis juga, dan mungkin berasalnya dari apa aja itu, kalau mau lebih lanjut lebih dalam juga bisa. Tapi biasanya kalau untuk sekedar beasiswa, source of data sama data analyze metodenya udah cukup untuk mewakili bab 3 metodologi seperti itu. Nah, untuk bisa lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa ke akun IG Sinarich, nanti dijelasin lebih lanjut terkait bagaimana menulis research itu yang baik seperti apa. Nah, selanjutnya ini yang slide terakhir ya. Nah, social culture di Malaysia tuh gimana sih? Nah, pertama adalah sebenarnya social life sama culture-nya nggak terlalu beda sama di Indonesia, karena kita kan sama-sama Melayu lah ya, kebanyakan di Indonesia. Dan terus bahasa Indonesia kan mengadopsi dari bahasa Melayu, jadi nggak terlalu banyak beda. Terus rasnya masih sama, tapi mungkin di sini karena jajahan Inggris ya, jadi bahasa Inggris itu lebih common digunakan, lebih sering digunakan oleh masyarakat, dan mungkin beberapa bahasa di Malaysia itu mengambil dari bahasa Inggris, dan juga pengucapan mereka biasanya itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, terus Malaysia tuh lebih beragam juga. Kalau misalnya di Indonesia kita beragamnya karena emang kita banyak daerahnya ya, provinsinya banyak. Kalau di Malaysia tuh dari ras-ras dari berbagai negara banyak, misalnya dari Middle East juga lumayan banyak masyarakatnya dibanding di Indonesia, atau dari
misalnya India, Bangladesh itu juga lumayan banyak di sini, atau Chinese itu lebih beragam di sini dibanding di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah mungkin infrastruktur ya, infrastruktur yang ramah disable. Jadi di sini dari mulai transport misalnya, di situ benar-benar diperhatikan lah ya kebutuhan orang-orang yang disable, mulai dari bagaimana mereka cara mengaksesnya, terus masuk ke dalam kereta seperti itu benar-benar dipikirkan oleh pemerintah Malaysia. Dan juga nggak cuma itu, di gedung-gedung, bahkan di kampus di KIUM juga itu bahkan sangat benar-benar diperhatikan kebutuhan mereka, bagaimana mereka mungkin lewat ya masuk ke dalam gedung, gimana caranya. Jadi buat lebih memadai, dan mungkin macetnya kalau misalnya di Kuala Lumpur misalnya ibu kotanya, atau di kota bisnisnya lah ya, itu dibandingkan di Indonesia jauh macetnya lebih berkurang, lebih sedikit lah dibanding di Jakarta. Dan juga sarana transportasi banyak pilihannya, misalnya ada dari busnya juga bus yang layak lah ya, maksudnya kalau di Indonesia kan masih campur, misalnya ada kalau di Jakarta lah ya, misalnya contohnya Transjakarta oke lah, tapi masih ada bus-bus yang nggak resmi kan ya yang ada, dan itu kurang layak kan ya. Nah kalau di Malaysia tuh seragam, jadi ada bus khususnya itu diseragamkan semua dari mulai fasilitas yang ada, terus juga ada juga LRT, MRT. Mungkin kalau di Indonesia juga baru ada, tapi di Malaysia udah lebih lebih lama sebelum Indonesia ada transportasi ini seperti itu. Dan juga mungkin karena tadi beragam masyarakatnya beragam, terus juga pilihan makanannya juga beragam di sini, nggak cuman kalau kita kan mungkin di Indonesia nasi lah yang jadi yang jadi makanan utama banget. Nah kalau di sini nggak cuma nasi, banyak pilihan yang lain yang yang menjadi alternatif selain nasi gitu. Nah oke. Nah dalam proses beasiswa ini, misalnya kita apply satu beasiswa terus nggak lolos nih misalnya, nggak lolos, tapi jangan sampai membuat kita down gitu. Jadi kita harus coba beberapa kali peluang beasiswa yang ada. Pokoknya setiap peluang yang ada kalau bisa dicoba. Nah itu juga yang aku lakuin. Misalnya udah dapet ini ditolak, cari yang lain dan coba yang lain seperti itu. Nah jangan lupa juga prepare. Pokoknya prepare yang maksimal, mungkin dari administrasi diperhatikan benar-benar persyaratannya apa aja. Mungkin kita bisa bikin checklist ya, apa saja persyaratan, jangan sampai kelewat, karena itu juga menentukan apakah kita lolos ke tahap selanjutnya atau enggak gitu. Dan juga jangan lupa berdoa setelah usaha yang maksimal, jangan lupa berdoa, dan juga terakhir tawakal gitu, berserah diri lah ya, soalnya kita udah melakukan hasil yang melakukan usaha yang maksimal. Dan insya Allah bahkan mungkin kalau ada beberapa peristiwa yang mungkin menurut kita ini agak impossible, tapi insya Allah kalau misalnya Allah bilang kun fayakun, terjadi pasti terjadi. Tapi jangan lupa juga kita persiapkan, terus juga berdoa dan juga tawakal seperti itu. Nah, don't give up on your passion and talent, karena menurut aku setiap orang punya passion masing-masing, punya talenta di bidang masing-masing, dan jangan pernah ragu terhadap hal itu. Nah, dan kalau menurut aku juga nggak ada mimpi yang terlalu besar tuh, nggak ada sebenarnya. Mungkin kita gagal di beberapa kesempatan, itu bukan berarti kita nggak boleh bermimpi gitu. Tapi mungkin juga karena kenapa kita nggak berhasil meraih mimpi itu, mungkin karena effort kita is too small to achieve that. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan usaha kita untuk mendapatkan untuk meraih mimpi itu. Gitu. Oke, sekian dari aku. Nanti selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih Kak Rifka atas materinya. Wah, baru tahu nih kalau Isra itu memang fokusnya ke research proposal, karena dulu saya juga sempat berjuang Kak di Isra. Oh iya. Dan ternyata gagal. Kayaknya faktornya ini nih, research proposal kayaknya. Karena waktu itu
buat nyari info tentang ISRA ini sulit, Kak. Siapa sih Awardi ISRA gitu? Cari di YouTube nggak ada, mau ngehubungin siapa sih gitu. Ternyata Kak Rifka Awardi ISRA ternyata. Iya. Dan juga abis itu nggak patah semangat, abis itu nyoba Miss kan Kak. Wah, Iya. coba Miss, terus nyampe ke interview, tapi setelah itu ternyata nggak rezeki juga ternyata. Iya, belum rezeki ya. Nasib ya Kak ya. Mungkin ada juga kan bisa di IUM ada beberapa beasiswa juga kan gitu kan mungkin bisa dicoba juga gitu. Nah iya Kak. Yang penting jangan patah semangat. Oh ya, siap pasti tuh Kak. Ada banyak nih Kak pertanyaan. Salah satunya dari Kak Hakim Ibnu Fahmi. Beliau alumni Universitas Al-Afqaf Yaman Kak. Dia nanya, minimum standar GPA itu syaratnya mutlak nggak Kak? Atau ada kemungkinan yang GPA-nya di bawah standar tapi diterima? Gitu. Nah, kalau GPA sendiri harus lah ya, harus 3, tadi kan ininya persyaratannya 3.5 ya, 3.5 ya, jadi 3,5 itu wajib. Paling enggak setiap semester, tapi semester terakhir, misalnya kita apply beasiswa di semester kedua, jadi semester satunya harus minimum 3,5, atau misalnya kalau misalnya kita dari S1, karena S1 kan akumulatif ya, jadinya emang harus 3,5. Tapi kalau misalnya kita udah ongoing belajarnya dan di tengah-tengah baru mengajukan, itu nggak apa-apa, nggak semua 3,5, tapi paling nggak yang terakhir kita sebelum mengajukan itu 3,5 seperti itu. Oh, itu udah syarat administrasinya ya Kak ya? Ya, jadi harus tercapai. Terus Kak, ada nggak Kak kemungkinan calon mahasiswa dari jurusan berbeda mendapatkan beasiswa Islamic Finance ini? Misal, jurusan syariah dan hukum memang ada pelajaran Islamic Finance-nya di S1. Gitu. Apakah bisa memilih beasiswa Islamic Finance ini? Jurusannya syariah ya tadi ya? Ya, syariah. Nah, kalau syariah, memang boleh di ini terbuka banget untuk syariah. Jadi nggak cuma Islamic Finance, syariah, fikih, itu bisa banget apply di beasiswa ini. Karena mereka kan, karena Islamic Finance itu juga kan dasarnya juga syariah ya, dari fikih juga. Jadi mereka sangat welcome banget sama yang student-student yang belajar dari bidang tersebut sebelumnya. Oh, berarti tidak terkhusus Islamic Finance saja Kak ya? Iya, syariah, fikih masih boleh. Yang berbau yang mungkin yang agama mungkin nggak apa-apa di-apply aja. Soalnya kan masih berkaitan dengan syariah lah ya. Fikih nggak apa-apa. Dicoba aja Kak ya. Boleh nggak Kak kalau yang lagi ongoing master buat daftar beasiswa ini? Kenapa? Coba ulangin. Yang boleh tidak yang ongoing master daftar beasiswa ini? Boleh banget. Jadi tapi paling lambat 1 tahun. Jadi udah 2 semester. Kalau misalnya udah lepas dari 2 semester atau semester ketiga itu nggak bisa apply. Jadi maksimum 1 tahun studi bisa apply beasiswa ini gitu. Nah, tadi persyaratannya berarti kalau misalnya kita apply di semester kedua, berarti kan harus ngelampirin yang GPA semester 1. Oke. Ada peluang ya Kak ya? Ada buat yang sudah terlanjur tercebur. Ada nggak Kak batasan usia untuk beasiswa ini? Oh, nggak ada sih, aku nggak ada. Jadi selama kita selama kita studi S2, kalau S1 emang nggak di-cover, tapi S2 sama S3 selama kita emang studi itu dan berniat melakukan studi doktor atau master itu insya Allah diterima kok. Maksudnya mereka welcome sama itu gitu. Tidak pandang usia ya? Tidak pandang usia. Syarat setelah mendapatkan beasiswa ISRA ini apakah harus kontribusi dulu ke mereka atau bagaimana nih Kak setelah mendapatkannya? Oh, setelah mendapat mereka nggak ada ini kok, nggak terikat. Jadi kita bebas dikasih pilihan, maksudnya nggak mesti setelah itu kita magang atau kita harus kerja di tempat mereka, enggak. Jadi dibebaskan aja. Jadi beasiswanya lepas lah ya, nggak terikat dinas atau dan lain-lain. Berarti nggak harus
itu nggak harus mengabdi ke mereka dulu ya Kak ya. Wah, enak juga ya Kak ya. Iya, jadi kita lebih bebas kan ya, maksudnya setelah udah lulus kita mau kemana itu dibebaskan. Sip Kak. Kemudian Kak, apakah literasi yang berbentuk bahasa Arab bisa diterima Kak? Dalam arti literasi proposal. Oh, bisa. Jadi mereka, tadi kan udah aku bilang ya, jadi karena ini syariah, fokusnya syariah Islamic Finance, jadi mereka nerima, bahkan kalau nggak salah di esainya, di pertanyaan esainya itu ada salah satu soal bahasa Arab. Jadi kita bisa tulis ya pakai bahasa itu. Kemarin tuh aku juga akhirnya aku terjemahin, terus aku edit sedikit buat itu, walaupun nggak terlalu paham banget bahasa Arab lah ya, tapi kan ada banyak tools sekarang ya untuk mendukung kita, jadi bisa digunakan gitu. Mereka welcome banget kok itu untuk bahasa Arab sendiri. Soalnya emang sangat diperlukan karena syariah kan, literatur syariah itu kan awalnya emang dari bahasa Arab ya. Jadi emang sangat diperlukan juga buat pengembangan Islamic Finance gitu. Wah, SDM yang dicari Kak ya, yang bisa bahasa Arab itu. Tapi mereka juga ada program kok khusus orang-orang yang dari syariah, untuk mereka latih, dikasih pelatihan, itu juga mereka ada programnya ISRA. Jadi bisa teman-teman cari lebih lanjut di webnya, itu terbuka banget peluangnya. Wah, peluangnya gede banget nih kayaknya. Terus, nah, ISRA ini beasiswanya khusus Malaysia aja ya Kak? Gimana nih Kak jawabannya? Nah, ya jadi emang ISRA yang tadi 5 menit Kak harus ketemu mbak-mbak itu cantik. Mohon maaf Kak. Iya, mantap. Nah, jadi untuk skop ini untuk semua aja, untuk international student, tapi emang khusus untuk yang akan melanjutkan studi di Malaysia. Jadi universitasnya bebas di Malaysia, mau apply di mana aja, nggak cuma IUM, bebas. Tapi selama penerima scholarship itu mau belajar di Malaysia, itu persyaratannya memang. Jadi emang khusus untuk yang mau belajar di Malaysia gitu. Walaupun bebas universitas dan juga bisa S2 ataupun S3. Wah, berarti memang untuk Malaysia ya Kak. Bagi kalian mungkin yang pengen lanjut ke Malaysia, kan dekat nih sama Indonesia ya Kak ya, daripada jauh-jauh, mungkin bisa nih nyoba beasiswa ISRA ini gitu. Biasanya bukanya tanggal berapa nih Kak, ISRA Scholarship ini? Nah, biasanya dia per tahun harusnya ya. Biasanya akhir tahun sih bukanya. Jadi kalau waktu periode aku tuh November ya, biasanya mereka ngasih selama 2 minggu, dari misalnya dibuka, mereka deadline buat submit formnya itu dikasih waktu sampai 2 minggu atau sampai sebulan gitu deadline-nya. Terus nanti sebulan kemudian kita dikasih email kalau misalnya kita lolos ke fase berikutnya, dikasih email. Dan Januari atau Februari tahun selanjutnya, kan itu akhir tahun lah ya pengumumannya, itu udah bisa diperoleh hasilnya apakah kita diterima atau enggak di beasiswa. Jadi prosesnya sebenarnya lumayan cepet lah ya, sekitar 3-4 bulan, nggak terlalu lama-lama. Lumayan akselerasi juga ya, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Iya, langsung. Dan banyak-banyak doa aja gitu. Boleh nggak Kak, daftarnya itu pakai SKL, dalam artian ijazahnya belum keluar gitu Kak, untuk yang sudah lulus. Oh, yang penting ada, kalau SKL itu ada GPA-nya kan ya? Ada nggak biasanya? Ada SKL biasanya ada Kak. Ada GPA-nya, bisa di-apply aja. Yang penting kita jangan lupa juga persyaratan yang lain. Kalau nggak salah nggak mesti ijazah deh kemarin tuh, tapi emang harus ada transkrip. Kalau SKL kan udah mewakili lah ya, udah ada GPA-nya, bisa dicoba. Terus juga yang paling penting tadi rekomendasi juga penting. Pokoknya setiap persyaratan dipenuhi semua gitu. Ada kemungkinan nih bagi yang belum mendapatkan ijazahnya atau udah wisuda online, tapi wisuda online ya Kak ya, pandemi ini. Ya. Tapi dia belum mendapatkan ijazah aslinya karena jauh mungkin kan ijazahnya di kampus, mungkin bisa nih apply ISRA ini. Kemudian kuota untuk Indonesia biasanya berapa nih Kak? Nah, mereka nggak ada kuota sih sebenarnya.
tapi memang apa namanya enggak kuota per negara, tapi mungkin mereka ada kuota berapa yang diterima. Jadi ketika misalnya kita udah sesuai apa namanya kualifikasi mereka dari manapun kita, itu bakal diterima gitu. Jadi nggak ngasih kuota buat setiap negara. Jadi paling kalau misalnya setiap periode mungkin maksimal 5 sampai 6 yang diterima ya dari semua universitas. Misalnya kita ngajuin ke universitas yang ada seluruh yang ada di Malaysia, yang diterima mungkin sekitar 5 sampai 6 biasanya seperti itu. Setiap periode apa namanya pembukaan beasiswanya. Oke. Untuk administrasi nih Kak, perlu nggak dokumen translate? Oh, dokumennya yang di bahasa Inggris, tapi memang wajib di bahasa Inggris dalam bentuk bahasa Inggris. Kan biasanya kita kalau dapat dari universitas kita dapat 2 bahasa kan ya biasanya ya. Ada bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kita pakai bahasa yang Inggris aja, jadi bahasa Indonesianya nggak usah dipakai. Jadi yang di-apply, yang di-submit itu bahasa Inggris aja gitu. Berarti nggak perlu ke penerjemah tersumpah gitu ya Kak ya? Nggak usah langsung di-submit aja yang dari kampus. Oh, ini sepertinya beliau terlambat tadi Kak. Batas minimal IPK berapa ya? 3,5 ya Kak ya? 3,5. Misalnya kita maksimal IPK 4, 3,5. Tapi tadi kalau yang misalnya batas maksimal IPK-nya maksimal 5, minimum 4,5. 3,5. Tapi kalau yang misalnya untuk kita ongoing, studinya lagi berlangsung gitu ya, pakai IPK yang terakhir aja. IPK semester terakhir. ISRA ini apakah bisa untuk S1 gitu Kak? Iya. Ada yang bertanya nih. Nah, ini ISRA ini untuk S2, Master, sama PhD aja. Jadi mereka membuka peluangnya untuk itu aja. Kalau yang S1 mungkin bisa dicoba ini Malaysia International Scholarship tadi yang dari pemerintah Malaysia itu mereka S1 juga ngebuka buat apa namanya peluang mendapatkan beasiswanya. Nah, gitu. ISRA ini mungkin agak eksklusif, makanya hanya buka untuk S2 dan S3. Mungkin nanti bisa didatangkan lagi materi narasumber yang dari awardee Miss gitu ya Kak ya. Sepertinya sudah cukup jelas nih Kak, karena nggak ada lagi pertanyaan. Oh ada nih Kak. Oh ada Kak. Aman kan Kak? Aman. Ditambah lagi? Oh, Ya, aman. Wah, oh iya ini nih. Beasiswa ISRA ini apakah membutuhkan LOA Kak? Oh Tadi iya. kita belum bahas. Jadi emang kita wajib udah diterima dulu apa namanya sebelum apply beasiswa ini. Jadi mereka minta LOA, minta untuk disubmit berbarengan dengan apa namanya nilai GPA kita dan juga apa namanya administrasi yang lainnya ya. Itu wajib memang. Udah bukti kita terterima dulu ya Kak ya. Jadi bukti terus kita juga udah memenuhi persyaratan bahasa dari kampusnya. Nah itu juga wajib dilampirkan. Gitu. Nggak mesti TOEFL sih, nggak mesti TOEFL atau IELTS. Nggak mesti kita punya itu, tapi ketika kita udah lolos di internal di apa namanya kualifikasi internal kampusnya itu bisa langsung apply beasiswa ini. Kalau misalnya yang didapat tuh LOA conditional gimana Kak? Dalam artian LOA yang harus persyaratan kasusnya. Oh itu nggak apa-apa, bisa aja di-apply dulu aja. Yang penting di-apply dulu. Tapi itu bahasanya kita udah memenuhi kan ya. Misalnya kita megang IELTS lah ya, nggak wajib IELTS, tapi kalau misalnya kita udah punya IELTS bisa juga dilampirin. Jadi supaya lebih meyakinkan mereka kita udah apa namanya lolos kualifikasi bahasa kampusnya gitu. Bisa di-apply aja. Yang penting mungkin risetnya itu jangan lupa juga dilampirin sesuai dengan apa namanya outline-nya itu sesuai dengan yang sering dipakai lah dalam setiap jurnal lah ya. Nah begitu. Mungkin nanti bisa difokuskan ke
research-nya banget ya Kak ya, karena itu yang akan dibedah nanti di pas wawancara. Karena ISRA ini juga institusi yang berada di bawah pengembangan penelitian gitu kan Kak. Wah, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan Kak. Mungkin boleh nih Kak kasih closing statement bagi yang sedang S1 mau mempersiapkan S2-nya atau yang sedang berjuang di beasiswa tapi tak kunjung dapat gitu kan. Gimana nih Kak? Yang penting jangan cepat menyerah. Soalnya kan kadang kita nggak tahu lah ya rezeki kita tuh letaknya di mana. Jadi emang semuanya harus dicoba, jangan pantang menyerah. Dan juga kalau yang untuk sedang S1 kan sedang kuliah tapi nanti punya cita-cita untuk S2 dan S3 di luar, jangan lupa ini buat belajarnya maksimal biar GPA-nya tuh memenuhi standar untuk mengajukan aplikasi beasiswa. Soalnya itu penting banget, sambil ini diimprove English-nya. Jadi baik yang writing maupun speaking-nya. Dan juga misalnya kalau yang punya kemampuan lebih bahasa Arab itu juga sangat bagus sekali gitu untuk menunjang memiliki kesempatan yang lebih untuk diterima di beasiswanya gitu. Jadi jangan pantang menyerah dan usahakan secara maksimal usaha yang kita bisa lakukan. Wah, manjur sekali Kak ya. Biasanya kalau dari Awardi itu yang nyampein itu kayaknya dipercaya gitu Kak. Karena udah mengalami budget jatuh bangunnya gitu. Terima kasih Kak Rifka yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi tentang ISRA Scholarship ini, karena ini beasiswanya langka banget dibahas. Mungkin kepada peserta bisa open mic dan say thank you kepada pemateri kita. Terima kasih Kak Rifka sekali lagi. Apa lagi ya? Udah, mungkin sekian. Terima kasih Kak. Sama semangat semuanya. Semangat. Ya, sebelum kita tutup,